Dan jenang abang atau jenang merah dan jenang putih tadi itu adalah simbol adanya darah dan tulang di dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, meskipun sekarang ini tradisi spiritual puasa weton di Nusantara sudah jarang sekali dilakukan, tetapi perlu kita ketahui bahwa puasa weton adalah salah satu senjata amalan spiritualnya para leluhur Jawa yang sangat ampuh dan sangat disakralkan. Manfaatnya pun sangat luar biasa bagi siapapun yang mau mengamalkannya. Dan sebelum kami sampaikan apa manfaat dan bagaimana tata caranya, perlu kita ketahui dulu apa dan bagaimanakah asal-usul puasa weton sebenarnya. Puasa weton adalah puasa yang dilakukan pada hari dan pasaran kelahiran. Ingat, puasa pada hari dan pasarannya. Jadi misalkan contohnya, kok kelahirannya itu di hari Senin dan pasarannya itu Pahing, atau kelahiran Selasa dengan pasaran Pon, kelahiran Rabu dengan pasaran Wage dan lain-lain, ya tentu puasa yang dilakukan di hari dan pasaran tersebut itu adalah puasa weton. Lah, puasa weton ini sebenarnya adalah hasil dari akulturasi atau perpaduan antara puasa apit weton dengan puasa hari kelahiran. Puasa apit weton itu adalah ajaran spiritual Jawa kuno yang disebut ajaran kejawen. Dan puasa hari lahir itu adalah ajaran Islam yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bedanya, kalau puasa apit weton itu dilakukan puasa selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari hari sebelum hari pasaran weton kelahiran. Hari pasaran wetonnya berada di hari kedua waktu puasa dan ditutup pada hari ketiga setelah hari pasaran weton kelahiran tersebut. Dan mengapa kok 3 hari puasa apit weton di dalam ajaran kejawen? Ini sama dengan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Adam alaihi salam ketika beliau pertama kali diturunkan ke bumi. Lalu pada saat itu tubuh dari Nabi Adam itu menghitam karena terkena sengatan matahari. Sehingga setelah itu Nabi Adam mendapatkan wahyu berupa perintah menjalankan puasa selama 3 hari pada hari-hari terang, yang itu disebut dengan Ayyamul Bid. Tepatnya yaitu pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Dan setelah berpuasa, menjalankan puasa 3 hari tersebut, akhirnya tubuh Kanjeng Nabi Adam itu kembali menjadi putih, menjadi terang kembali kulitnya seperti semula. Itu berdasarkan penjelasan dari kitab Umdatul Qori Usyarhu Shahihil Bukhari, dari keterangan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini salah satu bukti bahwa spiritual Jawa itu sangat tua, jauh sebelum era masuknya Islam ke Nusantara, terutama di Jawa. Dan setelah era Islam itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa pada hari kelahirannya, yaitu pada hari Senin.
Dan ketika berpuasa pada hari Senin, Kanjeng Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat mengapa puasa pada hari Senin tersebut. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkannya Al-Quran kepadaku. Dan selain itu pula, pada hari Senin juga Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Itu sesuai dengan penjelasan dalam kitab Sahih Muslim dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Jadi ini adalah awal sejarah adanya puasa hari kelahiran. Dan yang sekarang ini dilakukan umat Islam pada umumnya sebagai puasa Senin Kamis. Ya, karena itu tadi menirukan sesuai dengan tuntunan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan dari kedua puasa tersebut, yaitu tadi puasa Apit Weton versi dari Nabi Adam sumbernya, yang menjadi budaya kejawen, dan puasa hari kelahiran versi Islam, lalu dipadukanlah oleh para wali-wali terdahulu yang menyebarkan agama Islam di Jawa, dan jadilah puasa weton. Lantas desain dan tujuannya apa puasa weton itu? Yang pertama yaitu memohon petunjuk dan pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Adam yang diselamatkan dari panasnya sengatan matahari sehingga tubuhnya menjadi gosong, dan dengan puasa weton seseorang akan dituntun dalam menjalani kehidupan, mendapatkan keselamatan, hatinya menjadi jernih sehingga bisa membaca petunjuk dari Sang Maha Kuasa, menjadi peka dengan situasi dan kondisi atau selaras dengan alam semesta, dan juga agar diselamatkan dari sengkolo atau mara bahaya. Dan tujuan yang kedua yaitu sebagai bentuk ngurmat atau merayakan, menghormati. Seperti tadi tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu adalah sebagai wujud bentuk rasa syukur. Jadi tujuannya yang kedua mensyukuri telah dilahirkan pada hari tersebut, sehingga katitah ngawulo atau terutus untuk menghamba mengabdi kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah bersyukur, maka akan ditambah kenikmatannya dalam kehidupan, yang akhirnya berwujud menjadi hajat-hajat kita terkabul, keluarga kita harmonis, diberi mudah rezeki, mendapatkan jabatan yang dicita-citakan, usahanya semakin dilancarkan, dan lain-lain. Itu jika mewujudkan rasa syukur dalam bentuk puasa weton. Dan cara dalam puasa weton atau puasa hari kelahirannya bagaimana? Yang pertama caranya, kita harus sesuci dahulu. Kalau versi kejawen dengan mandi kembang 7 rupa dahulu. Kalau di dalam Islamnya cukup bisa mandi pakai air biasa, tetapi langsung menggunakan wewangian, seperti contoh menggunakan minyak wangi 1000 bunga atau minyak misik dan lain-lain. Mandinya ini dilakukan sore hari sebelum terbenamnya matahari atau setelah sholat asar, dan dilakukan menjelang pada hari kelahirannya. Misalkan hari lahirnya itu Senin, berarti ini mandinya dilakukan pada Minggu sorenya. Tapi kalau puasanya Apit Weton, berarti mandinya di Sabtu sorenya. Lalu yang kedua, dilanjutkan membaca niat puasanya.
Contoh niatnya, aku berniat puasa hari kelahiranku karena Allah Ta'ala. Dan berikutnya yang ketiga, memulai puasa dari setelah mandi tadi atau berpuasa selama 24 jam. Tidak makan dan tidak minum dari maghrib sampai waktu maghrib esok harinya. Atau kalau puasa apit weton yang dilakukan, ya tidak makan tidak minum selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Tetapi jika menggunakan versi yang islami, ya diawali puasanya setelah sahur dahulu sebelum waktu subuh dan ditutup dengan waktu buka di waktu maghrib. Itu juga bisa. Lalu yang keempatnya, selama dalam sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu harus mengisi dengan aktivitas ibadah seperti berzikir, bersedekah, membaca Quran, dan lain-lain. Kalau versi kejawennya, ya diisi dengan bermeditasi, bertapa, tidak banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Lalu cara yang kelima, urutannya yaitu berbuka dengan 7 jadah pasar atau 7 rupa jajanan dari pasar. Bisa berupa makanan maupun buah-buahan, dan ada lagi jenis jenang merah dan jenang putihnya. Ini ada filosofinya sebenarnya. 7 jajanan itu mewakili sebagai ibaratnya 7 lapis jasad manusia, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta 7 bilangan atau jumlah hari yang ada. Dan jenang abang atau jenang merah dan jenang putih tadi itu adalah simbol adanya darah dan tulang di dalam tubuh kita. Dan 2 jenang tadi itu dibuat bancaan atau dibuat sedekahan, dikendurikan, dimakan bareng-bareng dengan sanak saudara dan tetangga dekat, atau bisa dengan cara dibagi-bagikan. Ini mengandung makna yang sangat dalam supaya kita itu menjadi manusia yang bermanfaat, yang welas asih, gemar berbagi dengan sesama. Dengan demikian, maka kerezekian, kehidupan akan semakin terang, terarah, terbuka lebar rezekinya, hidup damai, ayem tentrem, berkah dan barokah, dijauhkan dari malapetaka kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedulur, itulah tadi tentang apa dan bagaimana puasa weton atau puasa hari kelahiran, juga keistimewaan dan tata caranya. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, monggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.